Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asara, NIM 1914040045 dari Lokal Tadris Matematika B Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang strategi pembelajaran matematika yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Ketiga, aliran psikologi kognitif. 4. Kemampuan dasar mengajar. 5. Pendekatan konstruktivisme. 6. Pendekatan pemecahan masalah. 7. Pendekatan open-ended. 8. Pendekatan realistik. Dan yang ke-9, pendekatan saintifik. Pertama, strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi dalam bidang pendidikan diartikan sebagai suatu rencana, metode, atau rancangan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. 1. Strategi pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan atau alur kegiatan pembelajaran. Dengan memadukan sebuah keterampilan mengelola strategi pengorganisasian pembelajaran yang terpadu, seperti waktu yang menjadi tolak ukur keterlaksanaan proses belajar mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Penyampaian isi pembelajaran menjadi salah satu komponen dalam melaksanakan metode proses pembelajaran. Hal ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajar, sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Yang ketiga, strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Menurut Peniati, bahwa dalam merancang metode yang dipilih dalam proses belajar mengajar perlu mencermati atau mendasari analisis karakteristik peserta didik tersebut. Maka dari itu, perlu penerapan metode yang tepat didasari karakteristik peserta didik agar metode yang diterapkan efektif dan efisien. Komponen dalam menyusun strategi. 1. Kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan pembelajaran pendahuluan memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan ini, pendidik diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, penyampaian informasi. Dalam kegiatan ini, pendidik akan menetapkan secara pasti informasi, konsep, aturan, dan prinsip-prinsip apa yang perlu disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik secara aktif melakukan latihan-latihan secara langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang keempat, tes. Ada 2 jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pre-test dan post-test.
Secara umum, tes digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Yang kelima, kegiatan lanjutan. Kegiatan lanjutan atau follow-up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan. Karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Suparman pada tahun 1990 merupakan gabungan dari urutan kegiatan, materi pelajaran, bahan dan peralatan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Taktik atau teknik adalah cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan metode dan gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang seseorang terhadap suatu proses pembelajaran yang masih bersifat umum. Di dalamnya menguatkan, mendasari, mewadahi, dan menginspirasi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Materi selanjutnya, aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Thorndike dalam teori belajarnya mengungkapkan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Implikasi dari teori Thorndike dalam proses pembelajaran dirasakan kurang pemberian. Implikasi dari teori Thorndike dalam proses pembelajaran dirasakan kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri. Karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon, sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot. Akibatnya, pelajar kurang mampu untuk berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka. Yang kedua, teori Skinner. Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Skinner membedakan adanya dua macam respon, yaitu responding conditioning dan operant conditioning. Respondent conditioning adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus yang teridentifikasi. Stimulus yang teridentifikasi itu menimbulkan respon secara relatif tetap. Belajar dengan respondent conditioning ini hanya efektif bila suatu respon timbul karena kehadiran stimulus tertentu. Misalnya diberikan stimulus berupa masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep turunan fungsi, maka timbul respon yang untuk mempelajari lebih lanjut dalil-dalil turunan fungsi. Ibarat makanan yang menimbulkan keluarnya air liur. Stimulus yang demikian pada umumnya mendahului respon yang ditimbulkan. Selanjutnya, teori David P. Ausubel. Ausubel mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik, sehingga peserta didik itu mampu mengaitkan informasi barunya dengan struktur kognitifnya. Informasi yang dipelajari peserta didik agar menjadi bermakna terdiri dari bahan verbal di satu pihak, sebagian lagi merupakan sesuatu yang diketahui dari orang lain. Yang keempat, teori Gagne. Menurut Gagne, dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap
positif terhadap matematika dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Selanjutnya, teori Pavlov. Pavlov terkenal dengan percobaannya menggunakan hewan dan manusia. Pada akhir abad ke-19, ia melakukan penelitian tentang pencernaan. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, agar siswa belajar dengan baik maka haruslah dibiasakan. Misalnya, agar siswa terbiasa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, sebagai guru sebaiknya membiasakan untuk memeriksanya, menjelaskannya, ataupun memberikan nilai terhadap hasil pekerjaan siswanya. Selanjutnya, teori Bandura. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa seseorang yang terbiasa melihat orang lain atau model berbuat jahat, maka ia cenderung untuk berbuat jahat, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, implikasi teori ini dalam pembelajaran adalah guru harus menjadi model yang profesional, yang layak untuk ditiru siswanya. Seperti sebuah pameo, guru digugu dan ditiru, bukan lantas guru digugu walaupun keliru. Sehingga ketika seseorang anak didik tidak boleh mengikuti kekeliruan seseorang guru, dan juga seorang guru tidak boleh melakukan kekeliruan karena beliaulah contoh bagi anak didiknya. Dan selanjutnya, aliran latihan mental. Aliran ini dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Materi selanjutnya, aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Yang pertama, teori Piaget. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skemata, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua, teori Brunner. Jerome Brunner dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur, Brunner melalui teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Selanjutnya, teori Gestalt. Tokoh aliran ini adalah John Dewey. Ia mengemukakan bahwa pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu pengajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian, pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa dan mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Keempat, teori Brownell. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Ia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan proses yang bermakna. Selanjutnya, teori Dionys. Dionys adalah seorang matematikawan yang memusatkan perhatiannya pada cara-cara pengajaran terhadap anak-anak. Dasar teorinya bertumpu pada teori Piaget dan pengembangannya diorientasikan kepada anak-anak, sehingga sistem yang dikembangkannya itu menarik bagi anak-anak yang mempelajarinya. Selanjutnya, teori Van Hiel. Dalam belajar pengajaran geometri, Van menguraikan tahap-tahap perkembangan anak dalam belajar geometri.
Menurut Van, ada 3 unsur utama yang perlu diperhatikan dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi, dan metode pengajaran. Jika ketiga unsur tersebut ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak. Materi selanjutnya tentang keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar merupakan suatu keterampilan yang menuntun latihan yang terprogram untuk dapat menguasainya. Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, keterampilan mengelola kelas. Ini adalah beberapa macam keterampilan dasar mengajar. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran, misalnya pendahuluan, penyajian, penutup. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan pengajar maupun peserta didik, serta menentukan waktu dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan hasil dalam proses belajarnya. Keterampilan menjelaskan dapat diartikan sebagai keterampilan memberikan pengertian berupa penyajian informasi lisan yang diorganisasi secara sistematis kepada peserta didik, sehingga informasi atau pesan-pesan pembelajaran baik berupa fakta, konsep, prinsip, ataupun prosedur dapat dipahami oleh peserta didik dengan baik. Kegiatan membuka pembelajaran sebagai alat atau proses yang memasukkan peserta didik ke dalam keadaan penuh perhatian dan belajar. Dengan demikian, secara teknis, buka pembelajaran diartikan sebagai aktivitas pengajar untuk menciptakan suasana siap mental dan memberikan perhatian kepada peserta didik agar terpusat kepada apa yang akan dipelajarinya. Kegiatan menutup pembelajaran dapat didefinisikan sebagai pengarahan perhatian peserta didik kepada penyelesaian tugas tertentu atau urutan kegiatan pembelajaran. Keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan memberikan penguatan. Penguatan dimaksudkan adalah respon positif dari pengajar kepada peserta didik yang telah berhasil melakukan perilaku behavior tertentu secara baik. Pemberian penguatan pada umumnya dilakukan oleh pengajar dengan tujuan agar peserta didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi pembelajaran dan mengulangi lagi perilaku yang baik. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan adalah perubahan-perubahan kegiatan pengajaran dalam konteks interaksi pembelajaran yang meliputi gaya mengajar, penggunaan media pembelajaran, pola interaksi dengan peserta didik, dan stimulasi. Kegiatan membimbing diskusi. Diskusi merupakan proses interaksi verbal secara teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal. Tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok yaitu agar proses diskusi kelompok yang dilakukan oleh peserta didik itu dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan secara efisien dan efektif. Terakhir, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam membuat suasana kelas menjadi lebih nyaman dan lebih kondusif, sehingga jika terjadi permasalahan di dalam kelas, maka guru dapat menyelesaikannya dan guru dapat memperbaiki kinerja mengajar di kelas. Materi selanjutnya tentang pendekatan konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri dan tidak diterima secara pasif dari orang di sekitarnya.
Pembelajaran matematika dalam pandangan konstruktivisme adalah membantu siswa membangun konsep-konsep dan prinsip-prinsip matematika dengan kemampuannya sendiri melalui proses internalisasi dan transformasi dari konsep-konsep dan prinsip-prinsip itu sehingga terbangun kembali menjadi konsep atau prinsip yang baru. Dalam konstruktivisme, peranan guru bukan memberi jawaban akhir atas pertanyaan siswa, melainkan mengarahkan mereka untuk membentuk atau mengkonstruksi pengetahuan matematika sehingga diperoleh struktur matematika. Sedangkan dalam paradigma tradisional, guru mendominasi pembelajaran dan guru senantiasa menjawab dengan segera terhadap pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Contoh implementasi pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme. Pelaksanaan pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, yaitu dosen mempersiapkan alat peraga sebelum kuliah dimulai. Pertama, menempelkan angka-angka 0, positif dan negatif pada tangga, lantai keramik dan menyiapkan manik-manik serta mainan bola. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Untuk mendeskripsikan evaluasi pembelajaran perlu diklarifikasi beda antara asesmen dan evaluasi. Evaluasi dalam pendidikan suatu investigasi sistematis tentang nilai tentang suatu tujuan. Evaluasi dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan konstruktivisme terjadi sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Dari awal sampai akhir guru memantau perkembangan siswa, pemahaman siswa terhadap suatu konsep matematika, ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Materi selanjutnya tentang pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah matematika adalah persoalan matematis yang menyajikan fakta dan pertanyaan yang pemecahannya tidak dapat segera ditemukan melalui prosedur sederhana, melainkan melibatkan beberapa konsep serta prosedur dan perlu ditempuh dengan strategi tertentu. Masalah matematika memuat tingkat keluasan dan kedalaman konsep tertentu, sehingga pemecahannya memerlukan analisis yang cermat, strategis, dan lintas konsep. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah. Ada 4 langkah pemecahan masalah sebagai strategi umum yang perlu dilakukan dalam pembelajaran melalui pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan penyelesaian soal. Dan yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Strategi pemecahan masalah matematika beraksi membuat gambar atau diagram, mencari pola, menghitung semua kemungkinan secara sistematis, menebak dan menguji, membuat pola, membuat tabel, bekerja mundur, mengidentifikasi informasi yang diinginkan, yang diberikan, dan yang diperlukan, menulis kalimat terbuka, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa, dan yang terakhir, mengubah pandangan. Contoh pembelajaran pemecahan masalah. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerja dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan supaya membangun gedung selesai tepat waktu, berapa banyak pekerja tambahannya? Langkah-langkah penyelesaiannya: yang pertama, analisis masalah atau memahami masalahnya. Yang kedua, rencana penyelesaian masalah, yaitu dengan menerapkan pola perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga, melakukan perhitungan sesuai yang direncanakan. Misalnya, pekerja yang diharapkan adalah X,
penyelesaian dilanjutkan dengan mengaitkan pada materi sistem linear satu variabel dalam bentuk pecahan. Dan yang keempat, looking back atau melihat kembali. Selanjutnya, materi tentang pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Tujuan dari pendekatan open-ended ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Keunggulan dan kelemahan dari pendekatan open-ended. Keunggulannya yang pertama, peserta didik memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif serta memungkinkan untuk mengapresiasikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak menerapkan pengetahuan serta keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, peserta didik dari kelompok lemah sekalipun tetap memiliki kesempatan untuk mengekspresikan penyelesaian masalah yang diberikan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, peserta didik terdorong untuk membiasakan diri memberikan bukti atas jawaban yang mereka berikan. Kelima, peserta didik memiliki banyak pengalaman baik melalui temuan mereka sendiri maupun dari temuan temannya dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahannya, yang pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi peserta didik. Yang kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Yang ketiga, karena jawabannya bersifat bebas, maka peserta didik kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya akan tidak memuaskan. Yang keempat, terdapat kecenderungan bahwa peserta didik merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka merasa kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat. Dan materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai materi pembelajaran. Matematika realistik ini merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa yang bersifat realistik yang ditujukan pada pengembangan pola pikir, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi kepada penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Pendidikan matematika realistik merupakan suatu pendekatan metodologi pembelajaran yang mengutamakan kenyataan dan lingkungan sebagai alat bantu pembelajaran, di mana mempunyai maksud kebermaknaan kepada siswa sehingga pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Guru tidak sebagai sumber atau pusat pembelajaran, namun berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sedangkan siswa dalam pendekatan realistik dituntut agar lebih terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. Prinsip-prinsip pendekatan realistik: pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student self-concept, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep dan hukum dan prinsip, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi, dan yang terakhir adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Implementasi pendekatan matematika realistik. Pendekatan matematika realistik dapat diimplementasikan pada beberapa materi pembelajaran matematika. Kita ambil contoh yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam mengajarkan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan pendidikan realistik bisa diawali dengan pembawaan ke dalam situasi informal.
Contohnya dengan mengaitkan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan sistem utang piutang, di mana peserta didik melakukan skenario koperasi yang di dalamnya memuat sistem simpan pinjam. Nah, setelah itu peserta didik dikaitkan dengan konsep matematika, yakni diperkenalkan istilah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kelebihan dan kekurangan pendekatan realistik. Kelebihannya, siswa membangun sendiri pengetahuan sehingga siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. Suasana proses pembelajaran menyenangkan, siswa merasa dihargai dan semakin terbuka. Selanjutnya kerja sama dengan kelompok. Selanjutnya melatih keberanian siswa dalam menjelaskan jawaban, dan yang terakhir melatih siswa untuk terbiasa berpikir dan mengemukakan pendapat. Sedangkan kekurangannya, pertama, karena sudah terbiasa diberi informasi terlebih dahulu, maka siswa kesulitan dalam menemukan sendiri jawaban dari permasalahan. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama terutama bagi siswa yang lemah. Ketiga, siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar menanti temannya yang belum selesai. Dan yang terakhir, membutuhkan alat peraga yang sesuai dengan situasi pembelajaran saat. Materi terakhir tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi, menggunakan pendekatan ilmiah bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Karakteristik dan tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Pembelajaran dengan metode saintifik memiliki karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga, melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan karakter siswa. Adapun tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Kelima, untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Langkah-langkah pembelajaran saintifik. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, menalar. Yang keempat, mencoba. Yang kelima, mengkomunikasikan. Contoh desain menggunakan pendekatan saintifik. Kita ambil salah satu materi yang ada dalam pembelajaran matematika, yakni materi mengenai jaring-jaring kubus. Yang pertama, kita mengamati. Dalam proses mengamati ini, maka kita akan mengamati kira-kira jika mereka menggunting ruas-ruas garis pada sisi kubus yang berdekatan, maka akan terbentuk suatu bangun datar. Yang kedua, menanya. Masing-masing anggota akan memberi pendapat ruas-ruas garis pada sisi yang mana akan terlebih dahulu digunting, sementara guru hanya memberi pengarahan saja. Ketiga, mencoba. Setelah itu mereka akan mulai mencoba menggunting ruas-ruas garis dari sisi yang telah mereka sepakati, misalnya dari sisi bagian alas. Yang keempat, mengolah. Setelah semua sisi digunting membentuk jaring-jaring, kemudian mereka mencoba merangkai untuk menyatukan kembali ruas-ruas garis berdasarkan lipatan yang masih terlihat tersebut. Apakah akan membentuk suatu kubus kembali? Jika iya, maka jaring-jaring yang mereka hasilkan merupakan salah satu jaring-jaring kubus. Yang kelima, mempresentasikan.
Setelah kegiatan di atas selesai, maka mereka akan mempresentasikan hasil atau membentuk jaring-jaring kubus yang mereka hasilkan, dan tiap-tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya juga, sehingga akan didapatkan beberapa jaring-jaring kubus yang berbeda. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.